Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda yang terus bersama Suara Surabaya juga dalam keadaan sehat. Dan sekarang di studio sudah bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah lengkap. Iya. Semoga ini menjadi golongan orang-orang yang dicintai Nabi ya Ustadz. Iya, harus begitu ya. Iya. Kalau ditanya sehat itu jawabannya lengkap itu ya Ustadz Mim gitu ya. Nah Ustadz, ngomongin yang dicinta juga ya Ustadz, yang dicintai Nabi. Ada orang-orang yang dicintai Nabi. Itu siapa sih Ustadz, dan apakah kita bisa menjadi golongan-golongan itu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Mbak Ayu yang selalu menyapa saya dengan penuh keceriaan ya. Semoga menginspirasi kawan-kawan semuanya yang berada di tempat masing-masing, yang lagi berkemas untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita, perjumpaan kita, obrolan kita menambah kebaikan, memberi inspirasi dan memberi motivasi untuk terus bersemangat melewati hari dengan segudang prestasi. Masya Allah. Iya. Pagi hari ini saya mengutip sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang orang-orang yang dicintai oleh beliau. Semoga kita termasuk, ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4 ya. Kita mungkin 3, ada 3. Semoga kita termasuk salah 3-nya. Kalau tidak bisa ya salah satunya ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Di antara kalian yang paling saya cintai adalah orang yang bagus akhlaknya. Nah, nomor 1 Mbak ya. Masya Allah. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling bagus akhlaknya, paling baik akhlaknya. Berarti ada yang tidak bagus, banyak. Yang baik ya banyak itu ya. Kita mau pilih yang mana? Ya tergantung kita. Allah sudah memberi kita akal, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar ya. Allah sudah memberi kita agama, bisa membedakan mana yang sesat, mana yang lurus ya. Allah sudah memberi kita tangan dan kaki untuk memandu kita melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu sangat dipengaruhi oleh akhlak kita. Nah, waduh, Ustaz, akhlaknya apik yo. Awake dhewe mesti ganti bolo. Wong apik ya. Kadang ada gini Ustaz. Ya, Akhlak apik ku golongane malaikat Ustaz. Nah, lah setan wis ngono iku, Mbak. Ya Allah, iya. Ya lah, senang kan kita menjadi bolone malaikat. Iya. Kan lebih senang, mestinya kan lebih bangga. Harusnya kan bangga, tapi kadang-kadang kan cekek ya kita ini. Duh, iya. Kayak enak rek dhewe ngene wis. Misalnya begitu. Betul. Nah, tetapi memang itu tantangan kita. Kalau ndak ada tantangannya kan ngapain masuk golongan yang dicintai Nabi? Kenapa begitu juga? Karena Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini sesungguhnya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia. Jadi kalau kita mau dicintai Nabi, ya baikilah akhlak kita.
Kalau mau dicintai oleh musuhnya Nabi, yos elek-elek no akhlakmu, wis misuano, bujuono, mendemo, wis pokoknya sak karep-karepmu lah. Yeah. Kalau kepengin jadi mungsuhe Nabi, ya terserah. Pilihan. Mungkin temennya banyak, tapi yakin sebentar kemudian mereka akan meninggalkan kita dalam kesesatan. Karena pada dasarnya kan manusia itu kan ndak ono sing gelem tersesat. Masa kita nyaman tersesat itu kan tidak. Ya buktinya kalau kita di jalan itu kan masih wis nggak Google Maps gitu. Misalkan kepentok jalan buntu kan mesti gak seneng, Mbak. Yeah. Mestilah wis normalnya menungso kan ya, normalnya orang. Sebaliknya kalau dia berada di jalan yang lurus, jalan yang benar maksudnya, maka akan perasaannya senang. Berarti ya sesungguhnya secara naluriah manusia yang berakhlak baik itu disenangi oleh banyak orang. Kalau ada orang berbuat baik terus nggak disenangi orang, nah, pasti ada yang salah. Kalau begitu ya berarti sudahlah, nggak usah mencari tepuk tangannya orang, pujian sanjungannya orang. Kalau kita berbuat baik, ingat bahwa kita berbuat baik ini untuk semata-mata dicintai oleh Rasulullah. Itu saja kan? Gampang ini jane. Tapi ya kadang-kadang nek delok koncone dadi abot itu ya. Waduh. Abotan masih kalimatnya cekak, cuma kalimatnya pendek, berakhlak yang baik, kan berat juga itu. Yes. Apa sih yang ringan itu? Berbuat buruk kan sebenarnya juga lebih berat lagi. Sebenarnya. Iya, sebenarnya kan juga berbuat buruk itu juga lebih berat lagi. Berbuat buruk itu melawan naluri kita, melawan naluri kita, nalurinya manusia itu pasti baik kok, pasti baik itu. Yang kedua adalah ringan tangan serta murah hati. Nah ini kan al-muwatta'una aknafan, ringan tangan dan murah hati. Ringan tangan itu senang tolong ya Mbak ya. Yeah. Ya senang membantu orang lain. Dan murah hati itu yo gak gampang kecewa, gak gampang terluka gitu ya. Gak baperan lah istilahnya Mbak ya. Kayak saya Ustaz. Oh iya kan Mbak Ayu ini belas gak baperan. Ya Allah doanya nang buri nangis juga ro ya. Berusaha begitu. Iya mendodok hatinya ya. Gak baperan lah gampangannya gitu aja lah ya, gak baperan. Senang membantu dan tidak baperan. Nah ini kan tidak mudah sekarang ternyata kan. Betul. Kenapa? Ya karena sekali lagi kita lebih terbiasa atau lebih banyak waktu kita berinteraksi dengan teknologi ya, dengan gadget dan bermacam-macam media sosial. Hingga membuat kita lupa bahwa kita harus berinteraksi secara langsung dengan sesama manusia. Yang mana kalau kita sudah berinteraksi langsung dengan sesama manusia kan pasti muncul itu. Perasaan tersinggung, perasaan macam-macam lah. Padahal itu kalau kita bermurah hati, tidak mudah kita ini. Ya wis lah panjenengan yo. Makan itu. Kita akan mudah maklumi, kita akan mudah menerima kelebihan, kekurangan, keunikan itu ya dari kawan-kawan kita. Dan itu tidak menghalangi kita untuk membantu. Kenapa? Setiap kita pasti menghadapi, memiliki kesulitan. Bantuanlah. Lah itu namanya ringan tangan. Gak ngaplokan loh yo. Iya. Ngaplokan ringan tangan. Maksudnya bantulah. Ya kelihatan temennya bawa tas kresek rada akeh tak ewangi ta. Soalnya gitu loh ya. Iya. Oh, BE loh yang sitoke buah, sitoke apa gitu kan ya. Kan lumayan. Iya. Ya bukan ngarep loh ya, ngarep loh ya. Murni ringan tangan ini, membantu karena melihat temennya kesulitan, dia tidak nunggu diminta, dia langsung berkontribusi, peduli, kemudian membantu gitu, pasti ringan tangan itu. Nah ini akan sangat besar poinnya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Nabi. Ya sekarang kita cek apakah kita ini kalau ada teman sedang membawa barang, paling gampang ya, bawa barang kelihatan repot gitu, kita masih asik WA-an misalnya gitu, pura-pura gak ero gitu kan ya, pura-pura gak ero gitu ya, atau seperti apa ekspresi kita, tak wangi-wangi misalnya begitu, wah itu pasti ringan tangan. Dan saya yakin walaupun bukan Nabi seneng sama orang kayak gitu. Ya toh, cok nunggu Nabi kesuwen lah misalnya, besok ketemu Nabi.
tetapi pasti orang lain pokoknya normal mesti seneng, Mbak. Iya. Sama orang yang ringan tangan. Betul. Seneng pasti seneng wis. Gak peduli bawahan atau atasan, gak peduli itu teman sejawat, pastilah suka dengan orang yang ringan tangan. Di rumah ya, di kantor, di tempat kerja, di tempat kita bermain itu kalau ringan tangan, kalau nggak seneng. Lah nek wong seneng, kalau orang lain aja suka, apalagi Nabi, kan begitu nanti analoginya. Kemudian yang ketiga, dapat mengasihi serta dikasihi. Lagi dapat mengasihi dan dikasihi. Jadi memang ada orang itu yang nang dindi disenengi wong, Mbak. Masya Allah. Ya kan itu. Semoga kita semua, Ustaz ya. Jadi diterima. Dia tinggal di mana saja, ya diterima, gitu ya. Dia bekerja dengan tim siapa saja, cocok dia. Nah itu berarti dia bisa dikasih, bisa mengasihi. Kan ada orang yang tidak bisa begitu ya. Aku pokoknya gak karo Mbak Ayu gak iso. Nah itu bahaya itu malahan. Aku nek gak kerja nang jero ruangan dewean gak iso aku. Wah itu bahaya. Membatasi diri, berinteraksi, kemudian bergaul dengan hanya tipe-tipe tertentu, itu akan membuat kita tidak memiliki sifat yang ketiga, mengasihi dan dikasihi. Kalau orang itu sudah selalu cocok dengan orang, ya kalau misalnya nih nanti kerja di luar pulau, kita tinggal di sebuah mes misalnya gitu ya, atau sebuah asrama, kan kita juga tidak bisa memilih dengan siapa kita tinggal di mes kita, di tempat kita kerja, kan juga nggak bisa pilih kita. Begitu dia memiliki sifat yang dikasihi dan mengasihi, wah itu enak sekali itu. Maka akan berebut nanti teman-teman, aku karo awakmu, aku seneng karo awakmu misalnya gitu. Aku sama kamu aja, kamu enak kalau ajak kerja itu. Rebutan itu jadi rebutan lah. Kalau sudah begitu, betapa nyamannya hidup kita ini. Di mana-mana ketemu teman, di mana-mana ketemu saudara, di mana-mana ketemu sahabat, sehingga enteng lah hidup kita ini jadi enteng. Nah, ketika itulah orang-orang menyenangi kita. Kalau orang sudah banyak menyenangi kita, mana mungkin Nabi tidak akan menyenangi kita. Dan Nabi itu ya begitu kan, Nabi itu di mana-mana disenangi, baik oleh sahabatnya, apalagi musuhnya saja mengagumi. Buktinya loh sampai sekarang ini kan Nabi sudah wafat ya, tapi kalau kita membaca sirahnya, kita membaca hadis-hadisnya, kita merenungkan nasihat-nasihatnya, itu sepertinya beliau masih ada, masih hidup, masih mengetahui kita punya masalah. Ini nasihat seperti ini ya cocok ya karo kehidupan kita ya. Jadi seolah Nabi melihat masalah kita sekarang, padahal disampaikan oleh beliau sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, jauh-jauh waktu, tetapi masih sangat relevan dengan keadaan kita yang sekarang ini. Lah ini tiga kelompok orang ini yang akan menjadi golongan yang dicintai oleh Nabi. Masuk gak seneng, Mbak? Siji, wong sing duwe akhlak yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang baik. Dua, orang yang ringan tangan dan murah hati. Tiga, orang yang mengasihi dan dikasihi. Kan ada orang itu kan aman kudu pahami aku, kan itu ya. Dia menuntut orang lain memahami dirinya, dan dirinya tidak sama sekali tidak memahami orang lain itu ya. Wah, ini wangel lagi mesti dijak nyambut gawe wangel ya. Ini sulit ini, dijak kerja sama sulit ini. Maka dari itu, maka jadilah orang yang mengasihi dan dikasihi. Nah, kalau ketiga-tiganya ada pada kita, yakin sudah. Nggak nunggu nanti, sekarang saja kita sudah memperoleh kasih sayangnya Rasulullah. Kita bisa merasakan kenikmatan bersama Rasulullah. Apalagi besok ketika kita sudah meninggal dan kita dikumpulkan di Yaumil Mahsyar, terus kayak wajahnya mencorong. Oh iki sing tak senengi Rene. Ya Mem Saiful Hadi, alhamdulillah. Amin, ya Allah. Aku diceluk pertama kali Mbak Ayu. Wah. Yang kedua saya rebutan. Ya Allah. Ya, kita aja dulu ya Mbak Ayu ya. Ya, insyaallah. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang.
Insya Allah bermanfaat Ustadz. Saya langsung mengevaluasi diri. Apakah ada di antara 3 tadi ya Ustadz ya? Insya Allah. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustadz Mim, dan demikian kawan Dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.